Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis dan review kitab At-Tarikh Al-Kabir Al-Ma'ruf At-Tarikh Ibni Abi Husaimah adalah karya Abu Bakar Ahmad bin Abi Husaimah Zuhair bin Harb. Dari sini kami ada sebagai saya sendiri Fikri Muhammad Ghani, kemudian samping saya Alvin Andreas Suminto, kemudian Abdul Ghafur dan Dani. Pertama akan disampaikan oleh Alvin. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kajian Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis atau kami semua dapat menyelesaikan makalah ini, yang mana makalah ini mengkaji secara mendalam kitab Tarikh Al-Kabir karya Ibnu Abi Husaimah. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengungkap lebih jauh mengenai sosok Ibnu Abi Husaimah sebagai penulis, latar belakang penulisan serta metode yang digunakan dalam menyusun kitab ini. Selain itu, makalah ini juga akan menganalisis secara kritis sistematika penulisan dan isi kitab termasuk kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu biografi singkat yang akan disampaikan oleh saudara Ghafur. Dalam kitab ini biografi singkat dari At-Tarikh Al-Kabir Al-Ma'ruf At-Tarikh Ibnu Abi Husaimah adalah karya Abu Bakar Ahmad Ibnu Abi Husaimah Zuhair Ibnu Harb. Beliau adalah seorang hafiz besar terpercaya dalam periwayatannya dan memiliki ingatan yang kuat. Beliau meriwayatkan hadis dari banyak ulama seperti Sufyan bin Uyainah, terus Husain bin Bashir, Yahya bin Zaid al-Qattan, Abdul Rahman bin Mahdi dan Waqi'. Terus demikian pula banyak ulama yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya Al-Bukhari dan Muslim. Terus Imam Muslim bahkan meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari beliau. Para ulama sepakat atas keandalan dan kejujuran beliau dalam bidang hadis. Kedua itu Ibnu Hibban rahimahullah berkata tentang beliau memiliki ketelitian dan ketepatan dalam hafalan. Jadi beliau itu hafalannya kuat, terus sangat terpercaya, jujur juga. Dan beliau adalah salah satu sahabat dekat Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Latar belakang Abu Bakar Ahmad Ibnu Abi Husaimah memiliki kedudukan sosial keluarga Ibnu Abi Husaimah, karena tidak mungkin seseorang menjadi sekretaris gubernur tanpa memiliki reputasi yang tinggi dan status yang tinggi gitu di kalangan masyarakat. Ibnu Abi Husaimah tumbuh dalam lingkungan seperti mewarisi seperti ayahnya dan merasa cinta terhadap ilmu. Ayahnya juga memiliki guru-guru terbaik untuk anaknya, mengarahkan dan mengenalkannya pada para imam seperti serta membawa dalam perjalanan bersama Ibnu Ma'ni para sahabat ayahnya seperti Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah, belajar dari mereka. Semua ini memberikan pengaruh besar dalam perkembangan Ibnu Huzaimah sehingga menghasilkan ilmu dan kepemimpinan yang mengungguli teman-temannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Azhar tentang penulis ini, bahwa ia memiliki cukup ilmu yang luas, ilmu yang kuat berkat ayahnya. Lanjut dari latar belakang. Untuk latar belakang dilanjut oleh teman saya dari. Baik, kita masuki latar belakang dalam pembahasan kita ini. Ibnu Husaimah menyusun kitab Tarikh Al-Kabir ini
karya monumental yang berisi biografi para perawi hadis. Nah, melalui kitab ini juga ya atau Ibnu Khaisama ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai latar belakang, kredibilitas dan keahlian para rawi itu sendiri. Nah, dengan cara ini Ibnu Khaisama juga mau memberi panduan kepada ulama dan peneliti yang sedang meneliti tentang rawi-rawi ini supaya bisa menilai keabsahan hadis berdasarkan kriteria yang jelas dan benar. Nah, terus penyusunan biografi ini juga berfungsi untuk melindungi umat Islam dari penyebaran hadis yang lemah atau palsu. Ya, bagaimana kita tahu sudah banyak hadis palsu saat ini ya. Nah, terus dari Al-Kabir ini tidak hanya menjadi sumber penting bagi studi hadis saja, tapi juga mencerminkan metode ilmiah yang diterapkan oleh Ibnu Khaisama dalam penelitiannya. Dia cukup cermat dalam menyusun informasi-informasi dan dia juga menggunakan pendekatan yang kritis dalam penyusunan karyanya ini. Terus ya dia benar-benar memantau bagaimana latar belakang para rawi yang beliau bahas seperti itu. Nah, dengan demikian Ibnu Khaisama tidak hanya berperan sebagai pengumpul informasi, tapi juga dia sebagai pelopor dalam menjaga keaslian dan identitas ajaran Islam yang melalui karyanya tadi sudah mencakup semuanya. Ya, dia menuangkan dalam karyanya itu. Baik, lanjut. Kemudian setelah mengetahui latar belakang penulis, kenapa sih si Abu Bakar bin Khaisama itu menuliskan kitab sebagaimana dijelaskan kajian tadi. Dan berikutnya yang akan dijelaskan yaitu sistematika atau bentuk dari kitab itu sendiri. Sistematika penulisan dalam kitab ini menunjukkan struktur yang tematik dan terorganisir dengan baik, meskipun tidak mengikuti urutan waktu atau pendekatan ilmiah yang ketat. Kitab ini terbagi menjadi beberapa bagian atau juz yang lebih besar dari sekedar satu bab atau topik. Setiap juz membuat beberapa terjemahan atau laporan tentang tokoh atau peristiwa tertentu dengan penempatan judul atau subjudul yang memberikan konteks mengenai apa yang akan dibahas dalam setiap bagian tersebut. Pembagian ini bersifat tematik, lebih fokus pada kelompok-kelompok tertentu seperti tokoh atau tempat daripada mengikuti urutan kronologis yang ketat. Beberapa bagian membahas tokoh tertentu, sementara yang lain mengurutkan tokoh atau peristiwa berdasarkan wilayah geografis seperti Mekah, Madinah atau Kufah untuk memudahkan pemahaman konteks historis dan kultural. Selain itu, terdapat pula penyusunan yang berkaitan langsung antara bagian-bagian baik melalui kontinuitas topik, misalnya terkait dengan satu tokoh tertentu, maupun berdasarkan hubungan geografis yang saling melengkapi, memberikan kesinambungan antara bagian-bagian tersebut. Sistem penulisan ini juga menggunakan catatan marginalia yang diletakkan di sisi kiri atau kanan halaman yang bertujuan memberikan penjelasan lebih lanjut atau memberikan konteks tambahan mengenai isi dari teks yang dibahas. Catatan ini berfungsi untuk memperjelas pemahaman pembaca baik mengenai teks utama maupun mengenai hubungan antara bagian-bagian kitab tersebut. Jadi inilah sistematika dari kitab Tarikh Al-Kabir Ibnu Khaisama. Maka selanjutnya adalah metodologi yang dijelaskan oleh saudara Fikri. Metodologi penulis atau peneliti kitab ini berusaha untuk menjaga keaslian teks sesuai dengan maksud penulis aslinya, berfokus pada perbaikan teks dan menghilangkan kekeliruan dalam manuskrip tanpa menambahkan penjelasan yang tidak perlu penjelasan tambahan, hanya diberikan
jika diperlukan untuk memperjelas konteks atau menambah manfaat pembahasan. Yang pertama, memulai kitab dengan sirah nabawiyah. Ibnu Abi Husaimah memulai karyanya dengan membahas sirah Nabi Muhammad SAW. Misalnya terdapat pada suatu riwayat bahwasanya tentang kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Beliau tinggal di sana sisa sebulan Zulhijjah serta bulan Muharram dan Safar. Kemudian beliau jatuh sakit pada malam ke-11 terakhir bulan Safar di rumah Zainab. Rasulullah SAW wafat di sana pada hari Senin malam ke-12 Rabiul Awal. Beliau wafat pada malam kedua bulan itu dan dimakamkan pada malam Rabu. Kedua, penyandaran kepada Ibnu Ishaq. Ibnu Abi Husaimah banyak mengandalkan riwayat dari Ibnu Ishaq dalam kitabnya. Seperti pada riwayat, semua yang ada di dalam kitab ini berasal dari Ibnu Ishaq. Kemudian dia meriwayatkan melalui sanad. Ahmad bin Ayyub meriwayatkan kepada kami, katanya Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Ketiga, mengandalkan kitab Ibnu Al-Madini. Ibnu Abi Husaimah juga menggunakan kitab dari ulama lain sebagai rujukan, seperti kitab yang ditulis dari Ali bin Al-Madini, ayah dari Ibnu Al-Madini. Ibnu Ali bin Al-Madini menyerahkan kepadaku sebuah kitab saat berada di Basra. Dia menyebutkan kepada bahwa kitab itu adalah tulis tangan ayahnya sendiri. Terus keempat, riwayat dari Abu Mus'ab al-Zuhri. Abu Bakar bin Abi Husaimah berkata, kami berangkat pada tahun 219 Hijriah ke Mekah. Lalu aku bertanya pada ayahku, dari siapakah aku harus menulis? Ayahku menjawab, jangan menulis dari Abu Mus'ab, tetapi tulislah dari orang yang jelas kau melihatnya. Kemudian yang kelima, penulisan hadis bersama ayah dan Yahya bin Ma'in. Kemudian yang keenam, penulisan hadis dari Muhammad bin Kasir. 7, perjalanannya ke Basra. 8, perjalanan penulis ke Mekah. 9, peristiwa tahun 220 Hijriah. Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak. Poin yang selanjutnya itu pandangan ulama hadis terhadap kitab. Dalam mencari pandangan ulama terhadap kitab ini, maka kami tidak menemukan sumber yang relevan, sumber yang pasti gitu. Ketika menelaah lebih dalam kitab tersebut, kami hanya menemukan pandangan pentahqiq kitab, yakni Shalah Ibnu Fatih Halal. Berikut pernyataan beliau. Ini adalah sebuah kitab luar biasa yang sulit untuk ditangani dan merupakan kajian yang mendalam dan terperinci yang tak mudah untuk dicermati. Oleh karena itu, saya mohon kepada Allah kejujuran dalam penyelidikan dan bantuan dalam penerapannya. Saya pun menetapkan untuk diri saya sendiri metode yang akan saya sebutkan dan pendekatan yang akan saya jelaskan. Saya menjadikan tujuan utamanya adalah menyusun teks kitab ini sebagai yang dimaksudkan oleh pengarang dan penyusunannya, sambil mengembalikan alasan untuk kritik dan celaan. Saya menyerahkan kebutuhan pada kitab ini dan menjauhkan diri dari bolak-balik tanpa tujuan, baik untuk mengejar makna yang tidak dimintanya maupun untuk mencari sesuatu yang ditolaknya. Saya menemukan kitab ini kaya dengan dirinya sendiri, sehingga tidak membutuhkan komentar, dan dengan keluasan isinya dia menolak perpanjangan dan pengada-adaan. Maka saya fokus untuk memperbaiki konteks dan kesalahan serta menghilangkan cacat yang terdapat dalam manuskrip, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang diketahui di mana konteksnya membutuhkan penjelasan atau keadaan memerlukan penguraian untuk melengkapi manfaat yang telah dimulainya atau menjelaskan makna-makna yang telah dihimunya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kitab ini. Untuk kelebihannya sendiri,
Khaitama, seorang ulama terkemuka pada zamannya. Nah, kitab ini mencerminkan keluasan ilmu, ketelitian, dan kemampuan luar biasa dari penulisnya. Keistimewaan isi kitab bukunya ini bukan cuma kitab yang tradisional, tapi dia sudah dikembangkan menjadi sebuah ensiklopedia ilmiah dan rujukan pengetahuan Islam. Jadi di dalamnya itu fleksibel gitu. Terus pembahasannya juga di banyak bidang, termasuk ilmu hadis, sejarah tokoh-tokoh, ilmu jarh wa ta'dil, dan ya tadi sirahnya Nabi. Ada juga maghazi dan beberapa permasalahan fikih. Nah, terus yang kedua untuk kekurangannya dalam kitab ini yang pertama yaitu kerusakan dan kehilangan sebagian naskah. Ya karena emang awalnya kitab ini bentuknya kayak manuskrip gitu, kemudian dicetak kembali oleh teman-teman. Jadi memang ada beberapa teks yang hilang. Terus yang kedua itu kurangnya penjelasan kontekstual. Dalam beberapa riwayat dan narasi sejarah, kitab ini kurang memberikan penjelasan yang kontekstual terhadap peristiwa yang dicatat. Nah, hal ini membuat pembaca harus merujuk ke sumber lain untuk memahami latar belakang peristiwa yang terjadi. Terus yang ketiga, sistematika yang kompleks. Terus yang keempat, kritik atas validitas sebagian narasi. Yang kelima, fokus yang terbatas pada wilayah dan tokoh tertentu. Ini memang apa ya? Kitab ini cenderung fokus pada tokoh itu saja, terus wilayah yang itu saja. Begitu. Berikutnya itu kemungkinan pengembangan. Ketika melihat isi dan sistematika dari kitab ini, maka sangat mungkin untuk dikembangkan dan dikaji oleh kalangan luas, terutama akademisi di bidang hadis. Sebagaimana kita ketahui, di zaman yang semakin modern dan digitalisasi sangat berkembang luas di sektor manapun, maka sangat mungkin kajian kitab ini dikembangkan dan disiarkan melalui media-media digital, sehingga lebih mudah dikaji dan menarik minat khalayak ramai. Selain melalui media digital, kitab ini juga sangat penting untuk dikaji di sekolah-sekolah berbasis pesantren, yang mana latar belakang pendidikan dari pesantren itu sendiri tidak jauh dari hukum-hukum Islam, yang mana hukum Islam itu sendiri lahir dari Al-Quran dan hadis. Selain di pesantren, kitab ini juga sangat mungkin dikaji di masjid-masjid, sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam menerima hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa di era modern yang mana informasi dapat diterima dengan cepat dan penggunaan gadget dan alat-alat digital semakin lama, serta melihat bahwa semakin banyak hadis-hadis yang beredar di internet maupun sosial media, maka kitab ini sangat dapat dikembangkan dengan melakukan kesesuaian dalam cara pengembangannya. Nah, jadi dengan melihat isi kitab ini bahwa kitab ini mempelajari tentang sejarah para perawi hadis, yang mana kita dapat mengetahui bahwa perawi ini termasuk yang sikoh atau yang tidak, maka di era digital yang mana sering sekali masyarakat luas itu menerima hadis secara mutlak. Nah, disinilah tugas para akademisi untuk mempelajari kitab ini supaya dapat mensiarkan ilmunya ke halayak luas agar tidak menerima hadis secara mentah-mentah dan lebih selektif dalam mengamalkan serta menyebarkan hadis. Jadi kesimpulannya teman-teman, kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Abu Bakar Ahmad bin Abi Khaisamah merupakan sebuah warisan intelektual penting dalam bidang ilmu hadis dan sejarah Islam. Kitab ini ditulis dengan tujuan untuk menyediakan panduan komprehensif dalam menilai kredibilitas para perawi hadis, sehingga dapat menjadikan keaslian ajaran Islam dari penyusupan hadis-hadis lemah atau palsu. Penulisnya seorang ulama hadis yang dikenal dengan ingatan kuat dan keahliannya menggunakan pendekatan tematik dan kritis untuk menyusun biografi
Meskipun kitab ini memiliki banyak kelebihan seperti keluasan ilmu yang dihadirkan dan penyajian yang penuh adab, terdapat pula sejumlah kekurangan seperti kerusakan sebagian naskah, kurangnya penjelasan kontekstual dan sistematika yang kompleks. Namun kitab ini tetap menjadi rujukan penting yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu hadis, khususnya dalam disiplin jarh wa ta'dil. Kitab At-Tarikh Al-Kabir memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan disiarkan di era modern, baik melalui digitalisasi maupun kajian akademik. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya informasi yang beredar di internet, termasuk hadis-hadis yang memerlukan validasi. Oleh karena itu, kitab ini dapat berperan sebagai rujukan utama untuk menilai keaslian hadis sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan memahami ajaran Islam. Demikian hasil kerja kami, yaitu kelompok 4. Saya Alvin Ananda Sudipto, Fikri Abdul Ghani, Muhammad Abdul Ghafur, dan tadi Sekian yang dapat kami sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita di sini